Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairo Aziza SHUT MP dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perkebunan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2023 terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran. Ada dua tahapan yang akan saya ambil dari perekaman ini. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembelajaran terhadap mata kuliah yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua yaitu tahapan perekaman video terjadinya pembelajaran di kelas atau suasana pembelajaran di kelas dengan menyajikan salah satu materi dari mata kuliah yang saya sajikan. Untuk mata kuliah yang saya akan sajikan pada kesempatan kali ini yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Di mana mata kuliah manajemen keuangan ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi pengelolaan perkebunan yang disajikan di semester 5 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah manajemen keuangan ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Yang menjadi tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan kurikulum yang sudah disusun di program studi pengelolaan perkebunan, yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah manajemen keuangan ini adalah mahasiswa mampu memahami, mampu mengaplikasikan konsep, menganalisa, mengevaluasi dan memecahkan masalah bisnis yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Nah, dari CPMK tersebut, maka kami menyusun beberapa materi pembelajaran yang terdiri dari yang pertama adalah konsep manajemen keuangan, lalu manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, manajemen biaya modal, manajemen keuangan internasional, manajemen portofolio, nilai waktu uang, laporan keuangan perusahaan, analisis rasio keuangan, pasar modal Indonesia, tingkat suku bunga dan obligasi, hutang jangka panjang dan resiko dan pengembalian. Mahasiswa di semester 5 terbagi menjadi 2 kelas. Adapun jadwal pembelajarannya yaitu kelas A dilakukan di hari Senin pada pukul 7.30 sampai 12 WITA dan kelas B pembelajaran dilakukan di hari Jumat pada pukul 7.30 sampai 12 WITA. Yang menjadi strategi perkuliahan yaitu kuliah diberikan kepada mahasiswa D4 program studi pengelolaan perkebunan yang mengambil mata kuliah ini dilakukan maksimal sebanyak 16 kali pertemuan kuliah tatap muka dengan metode perkuliahan yaitu blended learning, yaitu perkuliahan dilakukan dengan kombinasi antara ceramah, diskusi, simulasi, dan latihan. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dan praktikum 100%. Selanjutnya untuk kriteria penilaian sesuai dengan panduan akademik yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, nilai akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan nilai-nilai lain yang terdiri dari tugas, praktikum, dan kehadiran. Untuk metode dan nilai bobot dilakukan yaitu UTS dilakukan melalui ujian tertulis dengan bobot 30%, UAS dilakukan melalui ujian tertulis dengan bobot 30%, praktikum dan kehadiran dengan bobot 40%. Namun jika ada tugas dan kuis, maka bobot nilai masing-masing adalah sebanyak 5%,
sehingga nilai UTS dan UAS menjadi 25%. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi proses perencanaan pembelajaran dari mata kuliah manajemen keuangan yang akan dilakukan selama kurun waktu 1 semester. Untuk selanjutnya akan saya sajikan video pembelajaran yang terjadi di kelas dengan menyampaikan salah satu materi yang didesain untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, hari ini kita kembali bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen keuangan. Ya, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Baik, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya mengenai manajemen keuangan, ya. Nah, saya sampaikan kembali ya, mengenai manajemen keuangan, bobot SKS-nya dalam mata kuliah ini adalah 3 SKS, 2 SKS terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS praktikum, ya. Diampu untuk mahasiswa semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah, manajemen keuangan adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia di perusahaan. Jadi inilah deskripsi dari mata kuliah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk materi yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai nilai waktu uang atau time value of money, ya. Nah, seperti kita tahu manajemen keuangan pokoknya berhubungan dengan hitung-hitungan dan lain sebagainya. Kalian sebagai mahasiswa pengelolaan perkebunan tidak akan pernah lepas dari hal itu, ya. Nanti setelah selesai dari perkuliahan itu yang akan kalian geluti, ya. Oke. Nah, adapun materi pembelajaran pada hari ini, yang pertama mengenai konsep nilai waktu uang. Ya, yang kedua adalah nilai masa depan, future value, yang ketiga nilai sekarang, present value, dan yang keempat adalah anuitas atau annuity. Dari kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu nilai waktu uang? Belum. Ya. Nah, dulu misalnya 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, saya bisa membeli 1 unit motor dengan harga 20 juta. Ya udah dapat tuh motor baru 20 juta. Tapi tahun sekarang misalnya, dapatkah saya membeli 1 motor dengan harga 20 juta? Nah, tidak dapat kan? Nah, jadi 20 juta di 10 tahun 2013 berbeda value-nya dengan 20 juta di tahun 2023. Artinya perubahan value uang tersebut dipengaruhi oleh waktu. Ya, dulu misalnya saya bisa beli emas 1 gram itu 500.000. Sekarang tidak dapat 500.000 1 gram emas. Artinya 500.000 beberapa tahun yang lalu lebih tinggi nilainya, value-nya dibandingkan 500.000 tahun sekarang. Nah, itulah artinya ada perubahan nilai waktu uang dari suatu mata uang tersebut. Ya. Nah, nanti sekarang misalnya beli motor 30 juta, 5 tahun yang akan datang nggak dapat tuh motor 30 juta. Artinya 30 juta sekarang lebih berharga daripada 30 juta 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai suatu uang adalah adanya waktu. Nah, untuk selanjutnya inilah pengertian dari konsep nilai waktu dari uang, ya. Konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Ya, uang yang saya miliki saat ini tidak akan sama nilainya. Ya, yang kita bicarakan adalah nilai atau value, bukan nominal ya. Ya, jadi nilainya uang saat ini tidak akan sama dengan nilai yang kita miliki di masa yang akan datang. Ya, nilai saat ini lebih besar dibandingkan nilai 10, 5 atau 10 tahun yang akan datang. Ya. Nah, dari konsep nilai waktu uang ini adalah konsep memasukkan nilai bunga yang mungkin diperoleh terhadap fungsi waktu.
Nah, contohnya misalnya ketika kita mau nabung, sekarang hari ini saya mau nabung 1 juta, Andreas nabung 1 juta. Ya, kalau nabung di bank ada bunganya kan, tingkat suku bunga. Bunganya 5%. Ya, 5 tahun yang akan datang berapakah saldo tabungan Andreas? Tidak mungkin 1 juta lagi kan? Pasti akan meningkat kan? Karena 1 juta sekarang dengan 1 juta tahun 2028, 5 tahun yang akan datang, tidak akan sama. Pasti akan lebih besar angkanya. Ya, value-nya yang saat ini lebih besar dibandingkan value 2028. Ya, bagaimana kita mau ngitung? Ya, berapa tabungan Andreas 5 tahun yang akan datang? Sama, saya nabung misalnya di Bank Mandiri juga, atau nabung di Bank BRI. Berapa suku bunganya per tahun? Oh, 3%. Saya nabung 2 juta. Bisa kita perkirakan kalau saya 5 tahun akan datang, berarti tabungan saya menjadi sekian, menjadi lebih besar. Jawabannya seperti ini. Saldo awal 1 juta tadi nabungnya. Dengan bunga 5%, 1 juta dikali 5%, dapatnya 50.000. Ya, berarti bunga yang masuk ke dalam tabungan kita adalah 50.000. Kalau ditotalkan akhir tahun, ya, dapatnya jadi 1.050.000. Ini tahun pertama. Kalau dia nabung 5 tahun, dari 1 juta, 5 tahun tabungannya menjadi 1.276.000. Berarti nilainya itu ada 276.000 sekian ketambahan nilainya. Padahal value-nya sama, nilai 1 juta itu sama dengan 1.276 karena adanya pertambahan waktu dan tingkat suku bunga. Ya, ini kalau mau ngitung. Sama kalau kredit kan gitu. Kita kredit sekarang 50 juta, enggak mungkin 10 tahun kita bayarnya ke bank 50 juta, enggak kan? Nah, ada penambahan karena suku bunga, karena waktu, ya, seperti itu. Nah, dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai yang dimiliki Andreas berubah dari 1 juta jadi 1.200 sekian ribu dalam jangka waktu 5 tahun setelah dimenggunakan 5% per tahun. Ya, dengan demikian nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Ya, atau nilai uang dapat berubah seiring berubahnya waktu. Nah, jadi dari contoh kasus tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Selain tadi seperti saya bilang, selain waktu apa tadi? Tingkat suku bunga. Ya, jadi yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang, waktu, tingkat suku bunga. Ada juga misalnya tingkat inflasi, itu juga mempengaruhi nilai suatu uang. Jenis nilai waktu uang, ada future value, ada present value. Future value tadi 1 juta sekarang, berapa juta 5 tahun yang akan datang, future value. Ya, kalau present value 1.200.000 sekian kita mau dapatkan, berapa yang harus kita tabung saat ini? Itu nilai sekarang, present value. Nilai masa depan adalah nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang diinvestasikan atau kita tabung, ya, saat ini dengan tingkat suku bunga tertentu. Rumusnya adalah future value, FV sama dengan present value dikali 1 plus I tingkat suku bunga, N jumlah periode atau waktu. Ya, ini rumusnya untuk mencari nilai masa depan. Kalau begini kurang paham Bu, kita kembali ke contoh soal. Sama seperti tadi, jika Septi nyimpan uang di bank BCA 150 juta, berarti PV-nya, present value-nya 150 juta. Ya, bunganya 5% per tahun, I-nya 5%. Berapa jumlah uang yang akan diterima pada akhir tahun kelima? Berarti N-nya berapa? 5. Nah, berapa jumlah uang, berapa FV-nya yang diterima Septi di akhir tahun kelima? Ini rumusnya tadi, udah dapat kan? PV, I-nya udah dapat, N-nya sudah dapat. Ada yang bisa mengerjakan di depan? 150 juta, 5 tahun yang akan datang jadi berapa ratus juta? Tadi nabungnya 1 juta, 5 tahun yang akan datang jadi 1.200.000. Sekarang nabungnya 150 juta, 5 tahun jadi berapa ratus juta? Pakai kalkulator dulu. Boleh. Selain ujian kan? Kalau soal begini,
Diketahui apa? Ditanya apa? Diketahui. 5% itu berapa per berapa, San? 5 per berapa? Iya, jadinya berapa? 5 bagi 100 berapa? 0,05. Ya. Ya, bunganya dijadikan desimal. Ya, persen dijadikan desimal. Yang duluan dikerjakan yang mana? Ini ya, duluan ya. Ya, yang dalam kurung dulu dikerjakan kalau hitungan matematika. Kalau tambah dan kali yang mana duluan dikerjakan? Kali, ya benar. Coba baca, berapa itu? 191.442.203. Ini titik apa koma? Nah, ya. Oke, makasih, Sang. Ada yang ngitung juga? Sama enggak? Sama? Ya, kita cek. Ya. Benar ya, 191.442. Ini saya tambah desimalnya, sennya 37 sen, misalnya gitu ya. Nah, ya, jadi kalau 150 juta ditabung sekarang, tingkat suku bunganya 5% bank itu, ya, tahun 2028 uang saya jadi 191. Jadi ada penambahan berapa puluh juta? 41 juta. Ya, jadi ada penambahan bunganya 41 juta sekian ribu. Ya, ini nilai 150 juta itu jadi 191 juta. Nah, ini kalau tingkat suku bunganya setahunnya sama 5%. Kadang-kadang bank itu tahun depan 2024 bunganya sekian. Nanti tahun depan turun. Ada inflasi, turun tingkat suku bunga misalnya gitu kan. Nanti tahun depan jadi berubah-ubah. Nah, itu perhitungannya. Oh, ini kalau pakai tabel ya. Tadi perhitungan tadi sama tuh. Kalau pakai tabel, ini hitung satu-satu. Kita dapatnya per tahunnya, ya. Jadi sama nih tadi kan. Boleh begini, boleh pakai yang rumus tadi boleh. Selanjutnya kalau tingkat suku bunganya berubah-ubah, ya. Tahun ke-1 10%, tahun ke-2 12, tahun ke-3 14%. Bagaimana cara menghitungnya? Boleh pakai yang tabel tadi boleh. Bisa juga langsung pakai rumus. Nah, rumusnya begini, sama kayak tadi kan? Cuman ini karena tingkat suku bunganya beda, ya, jadi kita satu-satukan, ya. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, ya, N-nya sama dengan 1 semua. Ya, ini 10%, ini 12%, ini 14%. Bukan di sini N-nya 1, di sini N-nya 2, di sini N-nya 3 ya. N itu jumlah periode. Ya, kalau di sini tulisnya 1, di sini tulisnya 2, di sini tulisnya 3, berarti N-nya 6 tahun. Nah, karena ini 3 tahun, jadi tahun pertama itu bunganya 10%. Tahun kedua, 1 tahun lagi kan? Bunganya 12%. Tahun ketiga, bunganya 14%. N-nya 1 semua. Nah, jadi kalau misalnya tingkat suku bunganya beda, ya perhitungannya seperti ini. Ya, boleh pakai yang tabel tadi sama. Ya, pakai tabel misalnya begini. Nah, ini nanti ditulisnya di sini 10% berapa? 10% kali 2 juta berapa? Nanti di sini 12%, di sini 14%. Dapatlah nanti di sini hasilnya. Bisa seperti ini. Ya, kalau pahamnya seperti ini, seperti ini. Kalau masuk langsung rumus, masuk rumus. Sama nanti hasilnya. Nah, itu adalah nilai masa depan atau future value. Ya. Nah, ini ya, ini yang tabel. Sama kan 2.808.960. Yang ini sama kan 2.808.960. Nah, ini nilai sekarang kebalikannya ya. Kalau tadi yang diketahui adalah saldo awal. Kalau nilai sekarang atau present value yang diketahui adalah uang kita di tahun kelima. Kalau saya mau nabung, saya mau dapat uang sekian ratus juta, berapa yang saya tabung sekarang? Nah, itu pengertiannya dari nilai sekarang. Kalau tadi saya nabung sekian, 5 tahun akan dapat uang saya jadi berapa? Kalau nilai sekarang, kalau saya mau dapat uang sekian di tahun 2028, saya harus nabung berapa di tahun 2023? Itu konsepnya. Nah, rumusnya adalah terbalik tadi ya, ada pembaginya di sini. PV yang ditanya adalah present value. Yang diketahui ada future value. Ya. Kalau tadi ini dikali, sekarang ini dibagi. Tadi kan ini kan
dikali ya. Nah, kalau pakai mengetahui present value, 1 plus I per N-nya, pangkat N-nya itu dibagi. Ini kebalikannya tadi. Jika Septi ingin menabung 5 tahun, mendapat uang 150 juta, suku bunga 5% per tahun, berapa jumlah uang dia yang harus dia tabung saat ini? Kalau saya mau dapat 150 juta 5 tahun yang akan datang, bunganya 5%, berapa uang yang harus saya tabung sekarang? Yuk, coba Said, yuk. Diketahui, ya. Kalau ada soal seperti ini, saya mau nanti modal jawabannya pakai gitu ya, diketahui, ditanya, dijawab. Jadi masukkan aja langsung lambangnya gitu. Nggak usah lagi diketahui uang yang ditabung, ditanya bunga gitu, enggak ya. Diketahuinya apa, Said? Yang ditanya PV apa FV? Present value apa future value? Present value, PV. Nah, yang diketahuinya benar nggak tuh? FV. Dapatnya dari mana tuh? 150 juta terus dibagi. Iya. Dibagi apa dikali? Nah, itu dibagi enggak? Gimana caranya? Udah. Coba duduk. Oh, salah ini. Salah. Mendapatkan uang sebesar 150 juta, tingkat suku bunga 150 juta dibagi 1,2762. Iya kah? Hasilnya betul kah? Berapa? 14 juta. 150 juta dibagi. Langsung dapat ini nih. Sisa sudah kan? 1,2762. Hasilnya? Jadi saya tabung mau dapat 150 juta, tabungnya sekarang 117 juta. Ya, jadi dapatnya sekitar 33 juta bunganya. Ya, untuk mendapatkan uang 150 juta, tabungnya sekarang 117 juta. Kalau present value itu dibagi, ya 1 plus 5 itu dibagi. Ya, kalau future value itu dibagi. Artinya kalau future value nilainya bertambah, jumlah uangnya bertambah. Ya, aku sederhananya seperti itu. Kalau present value, misalnya uangnya pasti lebih sedikit. Ya, jumlah uangnya pasti lebih kecil. Sekarang kita nilai dari FX dan PV. Ya, ini rumusnya. N itu jumlah periode. Ya. Ini mencari bunga. Ya, kalau diketahui FV dan PV-nya. Berapa suku bunganya? Realitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dapat secara berkala pada jangka waktu tertentu. Misalnya, ya, bunga yang diterima dari obligasi atau dividen bunga yang diterima dari saham preferred. Jika kita menggunakan saham, ada uang yang ibaratnya keuntungan dari perusahaan yang diberikan ke kita. Ya, dibayarkan waktunya tetap. Ya, periodenya tetap misalnya ya. Nah, itu termasuk anuitas. Sama seperti juga deposito atau surat obligasi, surat utang, ya. Ada uang, ada keuntungan yang dibayarkan kepada pemilik surat itu, ya, dari perusahaan. Jadi nilai kas tunai, kas dibayarkan secara kas, ya, kepada pemilik surat utang tersebut, ya. Nah, itu disebut dengan anuitas, ya. Anuitas sebagai nilai jual sama seperti tadi, ada nilai masa depan dan ada nilai sekarang. Ya. Nah, nilai masa depan dari anuitas, ya, nilai masa depan ini udah seperti ini ya. Ada tingkat suku bunganya juga, ada periodenya juga, ada pembayaran berapa yang dibayarkan ke kita tiap periode. Ya, misalnya juga deposito. Saya mau masukkan uang di depositokan, ya, bunga deposito saya terima tiap bulan, misalnya pada akhir bulan, misalnya setiap tanggal 25 misalnya, tiap tanggal 25 saya dapat pembayaran periode, misalnya bunganya 200 sekian ribu. Nah, NT-nya adalah 200 sekian ribu itu yang dibayarkan ke saya.
diambil, nggak boleh diapa selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun bunga pembayarannya 200 sekian ribu saya terima tiap akhir bulan. Itu masuk ke dalam rekening tabungan saya. Ya. Nah, ini juga bisa mendukung biaya masa depan dari anggota seperti ini. Contohnya misalnya, ya, pembayaran per periode 150 juta yang dibayarkan. Saya punya obligasi atau surat saham, saya saham, ya, yang dibayarkan tiap periode ke saya adalah 150 juta, ya, bunganya 5%, periode waktunya 5 tahun, ya, maka future value annuitas, nilai masa depan dari annuitas akan berkata seperti ini, ya, 828 juta. Sekian 828 juta, 880. Itu adalah nilai masa depan dari annuitas, dari obligasi yang kita punya, ya, surat utang yang kita punya, ya, dan lain sebagainya. Kalau pembayaran periodenya 150 juta, nilai 5 tahun itu dapatnya 828 juta. Kita berandai-andai walaupun segini ya. Ya, itu karena nanti mainannya kalau kerja di perusahaan udah hitungan dia ratus juta. Ya, seperti ini. Ini paham ya? Nanti pahami dulu tugasnya, pahami dulu si arti dan simbol itu ya. Nah, kebalikannya tadi ya, sekarang dari analitas. Yang mau kita cari tahu adalah nilai sekarangnya. Ya, nilai saat ini. Contoh soalnya seperti ini. Ya, kalau PNT-nya 150 juta sama tadi pembayaran per periode. Ya. Nah, dengan 31%, N-nya periode 5 tahun, maka nilai sekarang dari annuitas itu adalah 649 juta. Ya, bisa. Ya, perhitungannya seperti ini. Nah, dengan sini ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini dari nilai waktu kita sudah bisa mengandai-andai berapa dari beberapa tahun yang kita jalani, berapa uang kita nantinya, ya, dengan tingkat suku bunga sekian persen. Ya, kita mau tabung, kita mau investasi, uang kita diinvestasikan sekian ratus juta, kita dapatnya berapa nanti di akhir tahun ke-5, ke-10 dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hubungannya Bu, Ya, silakan. di untuk value, kalau misalnya tadi kita ke bank itu, bank itu 5 tahun ke depan kan kita dapat uang keuntungan gitu. Karena keuntungan di banknya itu dari mana? Bank itu dapat uangnya gitu. Dia benar-benar kan dia meminjamkan kredit. Nah, dia putar uangnya di situ. Nah, dia meminjamkan ke nasabah kredit, nasabah ada bunganya kan. Nah, perputaran uang itu ya sama dia kita tahu mereka ada perputaran uang yang mereka lakukan di situ kan. Dia bakal pinjaman, orang investasi dan lain sebagainya, orang membayar bunga itu diputar. Ya kan? Nah, itulah jadi gaji karyawan dan lain sebagainya dari mana mereka dapatkan? Dari nasabah bisa kan diputar dilakukan apa dan lain sebagainya, menjauhkan ke perusahaan besar, ya, perusahaan memutar modalnya lagi, kembali lagi